Assalamualaikum. Kembali lagi dengan channelku Alam Ai, tempat kita ngobrol santai, tapi tetap penuh makna dan wawasan tentang dunia komik, film, dan karakter legendaris di baliknya. Kali ini kita akan membahas sosok perempuan tangguh yang bukan hanya cantik dan kuat, tapi juga membawa pesan kedamaian di tengah dunia yang penuh kekerasan. Ya, dia adalah Wonder Woman, sang putri Amazon yang jadi ikon feminisme dan keberanian di seluruh dunia. Tapi siapa sebenarnya Wonder Woman? Bagaimana dia lahir di dunia komik yang dulu dikuasai oleh karakter laki-laki? Dan apa rahasia di balik kekuatannya yang bahkan melampaui banyak superhero pria? Yuk, kita kupas tuntas. Wonder Woman pertama kali muncul dalam All Star Comics nomor 8 pada Desember tahun 1941. Diciptakan oleh William Moulton Marston, seorang psikolog yang juga penemu alat pendeteksi kebohongan. Dari sinilah muncul simbol ikonik Wonder Woman, Lasso of Truth, tali emas yang bisa memaksa siapapun berkata jujur. Tapi menariknya, penciptaannya tidak sekadar hiburan. Marston menciptakan Wonder Woman untuk menyimbangkan dunia komik yang waktu itu penuh dengan kekerasan dan dominasi laki-laki. Dia ingin ada pahlawan yang kuat tapi penuh cinta dan empati, nilai-nilai yang menurutnya harus dimiliki oleh pemimpin sejati. Dalam cerita aslinya, Wonder Woman lahir dari tanah liat, diciptakan oleh Ratu Hippolyta, lalu diberkahi oleh para Dewi Olympus. Dia dibesarkan di Pulau Themyscira, pulau tersembunyi yang hanya dihuni oleh para prajurit wanita, bangsa Amazon. Sejak kecil, ia diajarkan untuk bertarung, memimpin, dan melindungi, tapi juga untuk tidak kehilangan kasih sayang dan belas kasih. Lingkungan ini membentuknya menjadi sosok yang unik, seorang pejuang tangguh yang hatinya tetap dipenuhi kelembutan. Sebuah kombinasi langka dalam dunia pahlawan super. Suatu hari, kedamaian Themyscira terusik. Sebuah pesawat militer dari dunia manusia jatuh di pantai mereka. Pilotnya adalah Steve Trevor, seorang perwira yang membawa kabar bahwa dunia luar sedang dilanda perang besar, Perang Dunia II. Diana, yang penasaran dengan dunia manusia dan tergerak oleh penderitaan mereka, memutuskan untuk meninggalkan pulau dan membantu menghentikan perang. Dari sinilah dia dikenal sebagai Wonder Woman, prajurit dari surga yang turun ke bumi. Berbeda dari banyak superhero lain yang berperang dengan kebencian, Wonder Woman berjuang dengan cinta dan empati. Bagi dia, kekuatan sejati bukan untuk menghancurkan, tapi untuk melindungi. Dan hal inilah yang membuatnya berbeda dari tokoh seperti Batman atau Superman. Kalau Batman bertarung dari kegelapan, dan Superman berjuang dengan kekuatan, maka Wonder Woman berperang dengan belas kasih. Dia percaya bahwa bahkan musuh pun bisa diselamatkan. Itulah misi utamanya, bukan untuk mengalahkan, tapi untuk menyembuhkan dunia yang terluka. Setelah debutnya sukses, Wonder Woman langsung jadi fenomena besar. Komiknya laku keras, dan banyak pembaca terutama perempuan merasa terinspirasi. Bayangkan, di era 1940-an, ketika perempuan masih dianggap tidak setara, ada karakter yang berani berdiri sejajar dengan Superman dan Batman. Namun perjalanan Wonder Woman tak selalu mudah. Di tahun 1950-an, ketika Comics Code Authority diberlakukan, sebuah badan sensor yang mengatur konten komik, karakter wanita seperti dia dianggap terlalu kuat dan tidak pantas. Maka DC mulai melemahkan karakternya. Dia dibuat lebih seperti wanita biasa, bahkan sempat kehilangan kekuatannya dan membuka sebuah butik. Tapi, penggemar tak tinggal diam. Pada akhir 1960-an, di tengah gelombang gerakan feminisme, para aktivis memprotes perubahan ini. Mereka melihat Wonder Woman sebagai simbol perjuangan mereka. Akhirnya, DC mengembalikan kekuatannya. Dia bukan hanya karakter komik lagi, tapi ikon perjuangan kesetaraan yang nyata. Tahun 1975, Wonder Woman meledak lewat serial TV yang dibintangi oleh Linda Carter. Dengan kostum merah biru dan senyum penuh keyakinan, Carter membawa Wonder Woman ke jutaan layar televisi di seluruh dunia. Ia menjadi simbol kekuatan wanita modern, anggun tapi mematikan, lembut tapi tak bisa diremehkan. Adegan ikoniknya saat berputar untuk berubah kostum menjadi salah satu momen paling dikenang di sejarah televisi. Serial ini bukan hanya hiburan, tapi juga pesan sosial yang kuat, bahwa perempuan bisa menjadi pahlawan tanpa harus kehilangan feminitasnya. Dan itulah daya tarik abadi Wonder Woman. Setelah serial itu berakhir, karakter Wonder Woman terus muncul di berbagai versi komik dan animasi, menjaga relevansinya dari generasi ke generasi. Tapi popularitas globalnya mencapai puncak lagi ketika Gal Gadot memerankannya di film Wonder Woman tahun 2017 dan Wonder Woman 1984 di tahun ke-2020.
Era baru sang pahlawan Amazon telah tiba. Ketika DC Extended Universe atau DCU mulai dibangun, banyak yang ragu apakah karakter Wonder Woman bisa diterima generasi modern. Namun film Wonder Woman tahun 2017 membuktikan semuanya salah. Disutradarai oleh Patty Jenkins, film ini menampilkan sisi kemanusiaan Diana yang penuh empati namun tetap kuat. Film ini tidak hanya menyorot kekuatannya, tapi juga kebingungannya saat pertama kali tiba di dunia manusia, kepolosannya, dan idealismenya yang tak tergoyahkan. Salah satu adegan paling ikonik adalah adegan No More Man Island saat Wonder Woman berjalan menembus hujan peluru untuk menyelamatkan warga sipil yang terjebak di tengah perang. Penonton di seluruh dunia merinding, bukan hanya karena aksinya, tapi karena maknanya, bahwa kadang keberanian terbesar adalah ketika kita melangkah sendirian melawan dunia, didorong oleh keyakinan bahwa kita harus melindungi yang lemah. Gal Gadot berhasil memerankan Diana dengan seimbang, lembut tapi tegas, penuh kasih tapi tidak takut mengambil keputusan sulit. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati perempuan tidak perlu dibuktikan dengan kekerasan, tapi dengan keteguhan hati. Lebih dari sekadar pahlawan super, Wonder Woman adalah simbol harmoni antara kekuatan dan cinta. Dia percaya bahwa dunia tidak akan berubah lewat perang, tapi lewat pemahaman dan kebaikan. Dalam banyak kisahnya, Wonder Woman sering menolak membunuh musuh, karena dia tahu kekerasan hanya menciptakan kekerasan baru. Dia akan mencari cara lain, mencoba memahami akar dari kejahatan, dan berusaha menyembuhkan, bukan menghukum. Namun, ketika dia harus bertarung, dia melakukannya dengan kehormatan dan tanggung jawab. Filosofi ini membuat Wonder Woman bukan sekadar superhero, tapi penyembuh dunia yang rusak oleh ego dan kebencian. Dan menariknya, penciptanya, William Moulton Marston, pernah berkata, Wonder Woman adalah mimpi tentang masa depan, di mana cinta menjadi kekuatan terbesar di dunia. Pesan ini terasa semakin relevan di zaman sekarang. Dari tenisira hingga layar lebar, Wonder Woman telah menjadi simbol keberanian, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Dia mengajarkan kita bahwa kekuatan tidak selalu berarti menghancurkan musuh, tapi mampu menahan diri saat dunia memaksamu membenci. Dia menunjukkan bahwa kelembutan bukanlah kelemahan, melainkan sumber kekuatan yang tak terbatas. Seperti Diana, kita semua bisa menjadi pahlawan dalam hidup kita masing-masing, bukan dengan kekuatan super, tapi dengan hati yang berani berbuat benar, walau dunia menentangnya. Karena pada akhirnya, seperti yang diajarkan Wonder Woman, it's not about what you deserve, it's about what you believe. Bukan tentang apa yang pantas kamu dapatkan, tapi apa yang kamu yakini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.